Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Bahasa Ingat Kajubata. Oke, kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah AMDAL. Dalam pertemuan ini kali ini saya akan membahas mengenai setelah kemarin membahas KA AMDAL, lalu kemudian dokumen AMDAL dan dokumen AMDAL yang secara sedikit lebih mendetail dalam salah satu contoh kasus. Kali ini saya langsung saja melanjutkan dengan dokumen yang terakhir. Dokumen yang terakhir ini berupa RKL dan RPL. RKL dan RPL ini artinya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Jadi dokumen ini nanti akan digunakan sebagai panduan, baik itu bagi stakeholder seperti misalnya pemerintah desa, lalu masyarakat desa yang mewakili masyarakat desa untuk memantau hal-hal tersebut, lalu kemudian BLH Badan Lingkungan Hidup untuk memantau pada saat masa operasinya, kemudian satu lagi untuk dipegang pihak perusahaan dalam arti ya itu untuk pemantauannya. Lalu tadi RKL rencana pengelolaan, lalu kemudian RPL RKL rencana pengelolaan itu nanti akan dipegang menjadi panduan utama untuk pihak perusahaan atau pemrakarsa. Juga hal yang sama pemerintah desa, jadi apakah pengelolaan tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam hasil dari kajian AMDAL ini. Lalu kemudian juga BLH Badan Lingkungan Hidup. Oke, kemudian coba akan saya tunjukkan langsung saja pada dokumennya di sini, karena sebetulnya terlalu mendetail sehingga secara sekilas kita bisa melihat apakah hal tersebut bisa dijelaskan dengan pelan-pelan. Oke, bisa kita lihat di sini ada beberapa. Ini untuk RKL, dan saya ingin meringkas RKL dan RPL-nya ini ada pada sebentar. Saya ambilkan pada ringkasan eksekutif ini saja karena biar tidak terlalu panjang. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dalam ringkasan eksekutif ini saya akan memperlihatkan isi dari ringkasan eksekutif ini. Maaf. Ini adalah pustakanya, daftar pustaka. Saya kira daftar isi. Oke, nah di sini saya perlihatkan dulu daftar isinya bahwa dalam dokumen ringkasan eksekutif yang terdiri dari matrik RKL RPL pada dasarnya bersama, formatnya pendahuluan, tujuan manfaat. Lalu di sini ada rencana usaha ini. Kita melihat beberapa dampak pada saat dalam usaha dalam rencana usaha kegiatan itu. Karena pada saat ini kita bisa melihat bahwa di sini akan dilihat apa saja yang dilakukan pada saat yang pertama di sini tahap prakonstruksi yang berisi perizinan, sosialisasi pada masyarakat, penataan batas, pembebasan lahan. Lalu kemudian pada saat setelah prakonstruksi ada tahap konstruksi dalam arti tahap pembangunan di sini. Di sini ada pengangkutan atau misalnya banyak peralatan dan kendaraan operasional yang bergerak menuju lokasi yang akan dibangun tentang kegiatan usaha tersebut. Di sini terdiri dari mulai perekrutan tenaga kerja. Tenaga kerja di sini belum pada operasionalnya, tapi misalnya tenaga pembukaan lahan, pembangunan sarana prasarana, pembangunan jalan, jembatan, drainase, segala macam infrastruktur yang akan
infrastruktur yang akan dibangun, konservasi juga mulai pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman yang belum menghasilkan, lalu persiapan dalam arti pembangunan pabrik dan juga instalasi pengolahan limbah atau IPAL. Nah, kemudian pada saat tahap produksi di sini ada aktivitas pemanenan, pengangkutan hasil panen, pemeliharaan tanaman, tapi pada saat ini adalah pemeliharaan tanaman yang memang sudah menghasilkan buah walaupun itu buah pasir, dan selanjutnya pengolahan hasil buah pada saat ini dalam pabrik, lalu dalam IPAL adalah penanganan limbah cair atau segala yang berkaitan dengan cemaran. Seiringan dengan itu terjadi juga dilakukan juga community development atau kegiatan sosial. Di sini bagaimana perusahaan membentuk sebuah tim yang yang nantinya akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial pada masyarakat di sekitar lokasi usaha tersebut. Nah, di sana juga mungkin ada seperti pembinaan dan lain sebagainya, dan ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan sendiri, tapi perusahaan mungkin bekerja sama dengan dinas pertanian, dinas kewirausahaan, atau mungkin dinas-dinas ekonomi produktif dan lain sebagainya. Kemudian tidak selamanya bahwa perusahaan itu akan berada di sana, walaupun mungkin jangka waktunya panjang. Namun hal ini sudah harus direncanakan di sini, dan juga akan dilihat dampak-dampaknya juga nanti. Di sini adalah tahap pasca produksi, ketika semuanya mungkin setelah 25 tahun perusahaan tersebut akan menghentikan prosesnya, ataupun mungkin kembali diserahkan pada masyarakat ataupun diperpanjang. Tapi ketika pasca produksi ini terjadi atau perusahaan tersebut sudah menghentikan kegiatan usahanya, di sini pastinya ada aktivitas pelepasan tenaga kerja, dalam arti tenaga kerja yang tadinya bekerja tidak lagi bekerja di kegiatan usaha tersebut karena sudah menghentikan produksinya, menghentikan prosesnya usaha di sana. Di sini pastinya pelepasan tenaga kerja, kemudian demobilisasi peralatan, pengembalian peralatan yang berada di sana tentu saja ditarik. Kemudian pengembalian aset kepemilikan pengolahan lahan. Di sini mungkin kan dalam waktu 25 tahun ini nanti akan dikembalikan lagi pada masyarakat, atau setelah mereka tidak melakukan lagi. Kemudian jika tidak dilanjutkan dengan penanaman sawit lagi, tentu saja kemungkinan direncanakan ada revegetasi, dalam arti mungkin ditanami tumbuhan-tumbuhan kembali, sehingga nanti akan menjadi lahan yang diupayakan seperti semula. Kemudian di sini juga dikaji alternatifnya, rekomendasi, nanti ada rekomendasi penilaian kelayakan lingkungannya, waktu kelayakan. Di dalam ringkasan eksekutif ini juga dampak penting terhadap lingkungan, seperti yang kemarin pernah saya jelaskan di beberapa komponennya. Nah, ini di sini upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berada di eksekutif summary berupa matrik. Jadi nanti ini akan disederhanakan. Oke, mari kita lihat untuk langsung pada matriknya, karena nanti dokumen itu hampir mirip formatnya, dan Anda bisa lihat di beberapa peraturan menteri atau mengenai formatnya. Tapi di sini akan saya tunjukkan apa yang ada di dalam matrik tersebut. Oke, kita lihat dulu matrik RKL. Mungkin ini bisa kita lihat upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sini. Ini matrik RKL-nya. Jadi di sini ada tahap pertama, kita lihat dampaknya, lalu sumber dampak penting. Ini dikhawatirkan menyebabkan pendangkalan sungai. Nah, bagaimana mereka tolak ukur yang digunakan?
itu kondisi sedimentasi, lalu kemudian konsentrasi zat-zat yang ada di dalam sungai, kondisi air sungai, apakah kedalaman air sungai. Nah, tujuan pengelolaannya di sini untuk meminimalisir. Lalu upaya pengelolaannya di sini ada untuk pendekatan teknologinya disebutkan pembukaan lahannya, ya istilahnya tidak semuanya harus ada buffer zone, lalu tidak dengan menggunakan pembakaran dan lain sebagainya, membuat saluran drainase. Pendekatan ekonominya adalah penyuluhan terhadap masyarakat, maksudnya di sini ada sosialisasi mengenai batas kebun dan juga mengenai erosi dan sedimentasi, juga bahaya dan pencegahannya, sehingga mereka tahu atau bisa melaporkan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan panduan. Sementara untuk pendekatan kelembagaan di sini ada pelatihan karyawan kebun, kerjasamanya juga dengan pemerintah dan lain-lain. Ada banyak sekali, tapi paling tidak ada upaya pengelolaan, lalu kemudian di mana lokasi pengelolaannya, lalu kapan itu akan dilakukan pengelolaan di sini selama tahap konstruksi dan produksi, dan ini masih ada beberapa hal lain yang ada di bawah. Di sini institusi yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa siapa pelaksananya adalah pemprakarsa sendiri atau pemilik perusahaan atau pihak perusahaan. Pengawasan juga akhirnya dilakukan oleh PLH, Badan Lingkungan Hidup Kalimantan di sini karena wilayahnya di Kalimantan Barat. Kemudian pelaporan di PLH, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, PLH sendiri, dan juga sampai pada camat. Berikutnya langsung aja saya tunjukkan, ini hanya salah satu bidang saja, tapi unsurnya itu tadi. Kalau untuk teknologinya ada beraneka ragam, Anda nanti bisa mencari berbagai kasus tentang AMDAL. Saya rasa Anda sudah cukup pandai ya untuk untuk browsing atau mencari hal-hal yang detail dari internet. Oke, ketika tadi rencana pengelolaan, kita lihat matrik untuk rencana pemantauan. Nah, di sini kita lihat apa yang perlu dipantau. Di sini adalah dampak penting yang dipantau. Ini kalau dari komponennya mulai dari fisik, kimia, biologi, lalu kemudian komponen sosial ekonominya. Ini yang unsur-unsur yang perlu dipantau di sini. Apakah terjadi keresahan sosial, dan juga komponen kesehatan masyarakat. Nah, di sini menurunnya adalah empat unsur atau empat unsur lingkungan. Nah, kemudian untuk yang apa saja yang perlu dilakukan di sini adalah sumber dampak, parameter yang dipantau itu apa, tujuan pemantauannya itu untuk apa, metodenya seperti apa, atau cara memantau itu seperti apa sih. Lalu kemudian lokasi yang perlu dipantau, dan di sini jarak waktu pemantauan, pelaksananya siapa, pengawasannya di sini seperti tadi, juga kemudian pelaporannya. Dan ini contoh-contohnya agak sebagaimana yang diperkirakan. Nah, ini ada dampak-dampaknya, peningkatan banjir dan lain sebagainya. Ini seharusnya memang sudah bisa diantisipasi. Oke, ini tadi contoh RKL RPL-nya, dan mungkin untuk RKL dan RPL ini yang saya tunjukkan semacam ini, dan ini saya ambilkan dari ringkasan eksekutif, mengingat ini yang paling ringkas, karena ketika ini dijadikan ada dokumen yang terpisah lagi. Nah, nanti mungkin jika ada
akan dijelaskan secara ringkas. Dan berikutnya nanti ada salah satu ada salah satu dokumen lagi ketika dampaknya tidak terlalu besar, skalanya tidak terlalu besar. Untuk berikutnya akan saya jelaskan. Jadi bukan dokumen AMDAL, tapi dokumen UKL itu seperti ketika kajian dampak lingkungan ketika itu tidak terlalu besar, seperti misalnya hotel, pom bensin, pembangunan jalan, atau mungkin jembatan yang tidak terlalu besar dan lain sebagainya. Oke, itu saja dulu untuk sementara yang dapat saya jelaskan di sini.